Halo semuanya, selamat datang di channel ini di 23 Derajat. Masih bersama saya dengan Benny. Dan sebelum masuk di episode kali ini, saya sebelumnya minta maaf dulu pada teman-teman karena dalam periode Januari sampai dengan bulan Mei ini saya belum sempat bikin video karena memang sekarang nggak ada jalan-jalan dulu, di hold dulu karena saat ini masuk musim penghujan. Pertimbangan utamanya dan paling utama adalah elektronik, karena di sini saya bawa kamera dan peralatan lainnya yang sifatnya elektronik, jadi menghindari kejadian yang tidak diinginkan lebih baik tunda saja perjalanannya. Tapi sekarang sudah mau masuk bulan Juni, jadi sini saya sudah mempersiapkan beberapa rencana perjalanan ke depan. Jadi tunggu aja videonya. Dan sekarang kita masuk ke episode kali ini, kita akan berbicara tentang jas hujan. Jadi selama Januari sampai dengan bulan Mei ini, saya cukup disibukkan dengan beberapa aktivitas di perjalanan. Dan beberapa kali saya harus terekspos hujan karena ya saya juga salah satu pengguna motor. Saya sekarang sebenarnya sudah mempunyai jas hujan. Jadi saya punya jas hujan ini adalah pemberian dari emas saya. Ini adalah coat dari Uniqlo. Di sini bahannya bagus, cukup tebal kalau saya dengar. Tebal ya, bahannya tebal. Saya suka sebenarnya sama coat ini. Saya harus berikan applause buat produk ini karena dia sebenarnya pada dasarnya bisa memberikan proteksi dari hujan. Tapi di sini tidak menjawab kebutuhan saya. Saya kan pengen punya jas hujan yang sebenarnya juga bisa dipakai di alam, dipakai di kota dan di semua tempat gitu ya. Permasalahan yang paling utama adalah di sini nggak ada kupluknya. Jadi kalau misalnya saya ke gunung pakai jas hujan ini, otomatis saya kehujanan masuk dari bagian belakang sini ya. Bisa kebayang ya kalau misalnya dipakai. Ini adalah salah satu kelemahan yang paling fatal dari coat ini. Biasanya saya akalin dengan menggunakan jaket tambahan yang jaket warna biru itu sebenarnya aslinya adalah semacam jas hujan juga karena dia anti air. Cuma karena harus memakai dua jaket, jadi pikir saya ini sangat merepotkan. Terlebih juga dia nggak ada pasangannya karena dia coat panjangan gitu, jadi nggak ada kakinya. Otomatis ketika saya pakai di motor, itu bagian kaki saya biasanya basah kuyup. Dan ini adalah masalah. Dan sekarang saya sudah memutuskan untuk membeli yang namanya Amia Raincoat. Saya cerita dulu kenapa saya akhirnya memutuskan untuk membeli Amia Raincoat dibandingkan produk yang lainnya. Jadi ceritanya satu waktu saya pernah pergi ke Kawah Ratu. Saya tujuannya untuk mengambil foto 360 yang proper. Dan satu lagi saya ingin mengambil foto di beberapa spot yang itu jarang dilihat sama orang-orang. Dan singkat cerita, saat mau pulang ke arah Cidahu, saat melewati sungai yang melintang di situ, hujan mulai datang. Ya biasa, mulai dari rintik, kemudian sampai akhirnya deres. Sederes-deres-deresnya. Kalau teman-teman tahu ada yang namanya Simpang Pertigaan Bajuri, bahkan belum sampai situ, itu sudah deras sekali. Akhirnya kita jalan berdua turun, saya menggunakan coat saya yang saya tunjukkan tadi. Saya pakai topi yang bundar juga, tapi itu hanya bisa menahan berapa menit lah ya hitungannya. Sampai akhirnya air itu sudah mulai ngerembes dan masuk laut belakang. Dan ya, seperti teman-teman bisa duga, permasalahan yang saya sampaikan tadi, bagian belakang saya basah kuyup. Dan sampai pada akhirnya saya melihat partner trekking saya yang menggunakan jaket Amia Raincoat itu tidak mengalami masalah seperti yang saya rasakan. Karena ya, dia punya kupluk dan benar aja sampai akhirnya kita sampai di pos paling bawah, badannya tidak basah. Saya cukup mes, saya sangat mes karena itu hujan sederas-derasnya. Dan bayangkan kalau misalnya teman-teman jalan di tempat trekkingnya itu menjadi aliran air. Itu sederas itu dan itu parah banget. Di sini saya membeli dua, satunya di sini adalah raincoat yang buat celana, yang pants, dan satunya adalah Bonito Parka dengan warna teal green. Dress baru langsung dari marketnya ya. Oke, jadi saat pembelian ternyata rapi banget, masing-masing dikasih zip bag seperti ini ya, yang menyesuaikan dengan ukurannya. Dan lagi di sini ada tulisan It's Gonna Rain dari Ame. Oke, jadi kita langsung buka aja. Saya percaya ini adalah jas hujannya. Setelah dibuka masih di zip bag lagi. Props with that untuk proteksinya. Dan ini adalah jaketnya. Ya, ini jaketnya. Jadi ada bluknya ya. Kemudian di sini saya beli yang ukuran L.
Dan saya membelinya yang karena modelnya Bonito, jadi di sini agak panjang. Sengaja saya pilih yang seperti ini karena saya pikir kalau misalnya di gunung kita kan sering duduk ya, mungkin pas hujan. Jadi saya pikir ini bisa membantu untuk seenggaknya biar celananya nggak langsung kena permukaan air, melainkan kena jaketnya dulu baru kena ke celananya. Jadi untuk jaket sekarang kita lihat dulu. Ini di bagian atasnya udah ada kupluknya, kemudian bergeser ke bagian depannya ya. Di sini saya lihat di sini ada buttonnya, kancing lah ya. Oh my god, udah sobek. I'm sorry ya, men. Jadi saya sampai luka karena buat ngebuka ini. Sakit banget ternyata. Jadi bagian ininya nih, bagian pinggir ininya nih, bagian pinggir ininya cukup tipis ya. Jadi ketika saya buka hati-hati pelan-pelan malah ngeletek di kuku saya dan kuku saya malah berdarah sekarang. Ya mungkin saya yang nggak hati-hati. Dan dibuka semua. Oke. Ini ada resleting biasa dan kemudian nanti bagian resleting depannya ditutupi dengan si kancing-kancing ini. Di bagian dalam di sini ada kantongnya. Bagian dalam menarik karena bisa naruh handphone di situ. Di samping sini ada kantongnya juga. Kemudian ini tertutup gitu ya modelnya ya. Dan di sebelah sini juga apakah ada? Ada juga. Dan ya lebih kurang itu nanti kita akan pakai dan kita akan testing. Kemudian kita masuk ke satu lagi celananya. Diberlakukan sama, jadi setelah di zip bag akan ada zip bagnya lagi. Dan saya di sini membeli celana dengan warna saya suka bagian ini dengan warna navy. Di sini saya beli dengan ukuran S karena kemarin saya sempat coba yang ukuran S. Jadi saya udah pakai celana panjang yang biasa saya pakai dan itu masih masuk juga. Jadi saya pikir aman karena pertama di sini juga bahannya stretch ya di bagian lingkar pinggangnya dan bagian depannya juga bisa di-adjust dengan belt yang dibuat langsung di dalamnya. Dan di bagian dalam di sini ada mesh-nya atau jaring-jaringnya. Dan ini ya bagian dalamnya cukup bagus. Di bagian bawahnya di sini ada tempat untuk menyesuaikan besar kecilnya kaki ya. Dan ya kita akan coba pakai dan kita akan coba testing. Nanti di badan saya akan coba saya tempelkan sebuah kertas. Kita akan testing seberapa lama jaket ini akan mempertahankan saya dari hujan yang datang. Oke, seperti teman-teman lihat, sekarang keadaannya mendung tapi nggak hujan. Jadi sekarang saya mau nggak mau harus nge-testing dengan cara menyemprotkan diri sendiri dengan selang air. Ya, ini ceritanya saya akan coba menyiram semuanya, seluruh tubuh saya dengan menggunakan jaket ini dan kita lihat hasilnya nanti seperti apa. Oke, jadi ini adalah kenampakan depan ya. Jadi seperti teman-teman bisa lihat tadi di sini ada buku ya. Kalau mau masukin HP tinggal masukin, kalau misalnya hujan tinggal ditutup. Oke. Kemudian untuk celananya sini saya juga udah pakai sama modelannya. Di sini ada resletingnya dan tinggal tutup kalau misalnya sudah tidak digunakan. Lebih kurang seperti itu. Tampak dari belakang seperti ini. Ini ada kupluknya. Dan lebih kurang bagian belakangnya jauh lebih panjang dari bagian depannya seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Untuk sesi testing saya di sini akan menggunakan handphone yang saya gunakan sebagai stopwatch. Saya mungkin nggak akan lama-lama, saya akan testing selama 10 menit dengan interval tiap 3 menit, 6 menit, dan 10 menit kita akan ngecek mengenai kertas yang sudah saya siapkan di sini ditaruh di beberapa tempat seperti di saku, di badan, di kepala, di celana, dan di saku celana. Jadi nanti kita akan testing terkait dengan efektivitas dari Army Raincoat apakah sesuai dengan seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Oke, jadi lebih kurang seperti itu persiapannya. Sekarang akan saya setting stopwatch. Seperti saya sampaikan, 3 menit, 6 menit, dan 10 menit. Saya nggak usah lama-lama lah ya. Oke, jadi kita akan mulai.
Sekarang sudah 3 menit. Masih kering. Saya belum ngecek bagian lain, nanti kita cek di bagian lain. Contoh aja ya, masih kering. Oke, kita masuk ke 6 menit berikutnya. Oke, kita udah menit ke 6. Kita sedikit cek aja dulu. Masih kering. saya nggak berani megang karena tangan saya masih basah, tapi nanti kita akan review semuanya di 10 menit terakhir. Oke, kita masih punya 4 menit, tapi seenggaknya kita sudah punya clue bahwa beberapa bagian dari kertas yang sudah saya sempit-sempitkan itu masih kering. 4 menit terakhir. Ini udah 10 menit, nggak tahu kelihatan apa enggak, tapi ini tandanya udah 10 menit. Saya akan coba ambil handuk dulu biar semuanya lebih objektif. Oke teman-teman, tangan saya sekarang sudah kering dan saya akan coba mengambil dari kepala dulu. Ini kering sama sekali, bisa dilihat. Di sini ada bercak-bercak sedikit, tapi ini bercak dari tangan saya, sisa-sisa dari sini. Tapi bisa dibilang ini kering. Ini juga kering, masih bagus ya kertasnya ya, masih lepek. Oke, saku kiri sekarang. Sama, masih bagus, nggak ada yang tembus. Kita coba saku kiri celana. Sama, masih bagus. Mungkin karena dia proteksinya 2 kali ya. Sekarang sebelah sini kita lihat. Masih bagus. Sekarang bagian perut. Masih bagus. Wow. Wow, ya. Sekarang bagian celana. Harusnya juga masih bagus. Ya, masih bagus. Jadi overall semua masih bagus. Cuma di sini saya masih merasa sedikit basah di bagian depan topi. Jadi karena sepertinya cocor bebeknya dari si bagian kupluk ini tidak terlalu panjang, jadi dia tidak memproteksi semuanya. Tapi tadi seperti bisa dilihat kayak muka saya juga masih basah, tapi nggak basah kuyup, dan nggak basah banget. Jadi ini adalah satu pertanda yang baik untuk klaim dari Iron Coat ini. Jadi kita akan verdict semua di kamar. Saya akan copot semuanya dan semoga tanaman ibu nggak ada yang terlalu banyak minum terus akhirnya mati karena habis itu gue yang lanjut. Oke teman-teman, jadi kita sudah mencoba selama 10 menit untuk menyirami diri sendiri dengan air untuk mengetes apakah jaket yang saya klaim baik saat menghadapi hujan ini mempertahankan gelarnya sebagai yang terbaik buat saya. Oke teman-teman, berarti verdict dari saya untuk uji coba yang kita lakukan dalam waktu yang cukup singkat ini, Iron Coat ini cocok untuk menghadapi hujan dengan intensitas yang seperti teman-teman lihat tadi. Tapi saya bisa pastikan bahwa yang terjadi di Gunung Salak kemarin itu atau di Kawah Ratu itu bisa 2 atau 3 kali lebih deras dari itu, dan itu bisa survive. Oke teman-teman, terima kasih. Kalau misalnya teman-teman suka, silahkan di like. Kalau misalnya teman-teman tidak mau ketinggalan informasi mengenai jalan-jalan yang otentik, mungkin solo traveling ataupun bersama teman-teman, ataupun juga ada review-review seperti ini, silahkan di subscribe biar nggak ketinggalan, dan jangan lupa nyalakan loncengnya sehingga teman-teman bisa mendapatkan update terbaru ketika misalnya saya upload. Dan sekali lagi terima kasih, saya pamit undur diri dulu. Saya Beni dari 23 Derajat. Dadah!